Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan membawakan tema fikih kontemporer dengan judul apakah undian itu haram hukumnya atau halal boleh dilakukan. Saya Aisyah Mardiah dengan NIM 19410062. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata pelajaran studi fikih dengan dosen pengampu Aris Jiwana Yusuf LC Emang. Sebelum kita membahas apakah hukum fikih, apakah hukum undian itu hukumnya haram dilakukan atau boleh dilakukan, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih itu undian. Nah, undian sendiri adalah menurut KBBI berasal dari kata undi, berasal dari kata undi yang artinya sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih seseorang siapa yang berhak atas undian tersebut. Sedangkan menurut para ahli fikih, undian itu sendiri adalah untuk menentukan orang-orang yang mempunyai hak yang sama agar bisa dibagi secara adil di antara mereka. Tujuannya adalah supaya menghindari yang namanya prasangka buruk kepada orang yang membagi undian tersebut. Dua itu adalah hukum undian. Hukum undian ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum undian tersebut. Ada yang mengatakan bahwa hukum undian ini boleh dilaksanakan, ada yang mengatakan bahwa hukum undian ini tidak boleh dilaksanakan. Para ulama yang mengatakan bahwa undian ini boleh dilaksanakan, khususnya orang Islam itu adalah Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Mereka mengatakan undian boleh dilaksanakan dengan dalil pada firman Allah terdapat pada Quran surah Al-Imran ayat 44 yang artinya yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami sampaikan kepada Muhammad padahal kamu tidak hadir beserta mereka pada mereka ketika mereka melempari anak-anak panah untuk mengundi siapa yang berhak untuk melihat Maryam padahal kamu tidak hadir pada saat tersebut, terdapat pada surah Al-Imran ayat 44. Nah, dari pendapat ini Imam Al-Qurtubi terdapat tanggapan atas dalil tersebut. Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran mengatakan bahwa undian ini adalah rujukan kita untuk membagi sesuatu secara adil, yang mana undian ini bersifat sunnah. Nah, kemudian ia menukilkan pada perkataan Abu Ubay pada zaman Nabi pernah melakukan yang namanya undian, yaitu pada Nabi Zakaria, Nabi Yunus, dan Nabi Muhammad SAW diperkuat oleh istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah ketika ingin bepergian mengundi istri-istrinya nama siapa yang akan keluar itu yang akan diajak Rasulullah dalam perjalanan. Ini adalah hadis riwayat Bukhari 2593 dan hadis riwayat Muslim 2770. Kedua itu adalah pendapat tentang undian haram dilakukan. Ini ulama yang mengatakan ini adalah ulama Hanafi. Dia mengatakan bahwa undian itu haram dilakukan. Dia berdalil pada firman Allah terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang mengatakan hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, dan berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah itu adalah termasuk perbuatan syaitan, yang mana maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan kebaikan. Itu terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 90. Dia berpendapat bahwa dia menyandingkan bahwa undian disamakan dengan perjudian, jadi sifatnya haram. Berapa hal yang perlu
saat kita menerima undian atau kita ingin mengikuti undian. Yang pertama, kita tidak diperkenankan untuk mengeluarkan biaya untuk mendapatkan undian tersebut. Contohnya ketika kita belanja di supermarket, kita mengeluarkan beberapa rupiah uang kita untuk mendapatkan undian. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua itu ketika kita di dalam kemasan makanan atau kemasan jajan, kita menemukan bahwa terdapat undian tersebut yang harus dikirim melalui kantor pos. Itu tidak boleh dilakukan. Atau saat kita mendapatkan pesan undian dari SMS bahwa kita mendapatkan undian dengan cara kita harus membayarnya dengan pulsa, itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Itu nanti hukumnya akan haram dan itu akan mengandung dua hal yang kita sendiri tidak tahu. Siapa pemenang dari undian tersebut. Nah, yang kedua itu yang perlu kita pastikan adalah membeli produk kepastian hadiah yang diberikan ketika kita membeli produk. Kepastian hadiah yang diberikan ketika kita memberikan produk. Contohnya itu ketika dimana kita berhak mendapatkan yang sama rata hadiah tersebut. Seperti saat kita membeli deterjen di kemasan deterjen itu dikatakan bahwa jika beli satu Anda akan mendapatkan piring. Nah, itu boleh dilakukan, kita boleh menerimanya. Yang mana jelas di situ dikatakan bahwa setiap kali kita membeli deterjen kita berhak mendapatkan piring. Yang ketiga itu perlu diperhatikan apakah ada penambahan harga jual pada undian tersebut. Kalau misalnya adanya penambahan harga jual, lebih baik jangan diikuti undian tersebut. Pendapat saya mengenai apakah undian itu boleh dilakukan atau tidak dilakukan, apakah undian itu boleh dilakukan, apa haram undian dilakukan, saya berada di posisi undian itu boleh dilakukan. Kenapa? Karena saya beranggapan bahwa jika undian yang saya terima itu tidak ada unsur judinya, jadi ya tidak masalah untuk saya menerimanya. Saya tidak ada masalah untuk menerimanya. Sama seperti ketika kita ingin menerima undian, kan kita mengikuti sebuah undian, kita pasti cari tahu dulu kan undian ini gimana, apa yang akan didapatkan dari undian tersebut. Nah, kita mencari tahu apakah ada sistem transparan atau keterbukaan antara pemberi undian sama yang menerima undian, atau adakah keterbukaan akan hal itu, undian ini dari sini, hasilnya dari sini, barang yang akan diundikan ini, kan pasti kita mencari tahu terlebih dahulu. Jadi saya rasa tidak masalah jika undian itu tidak ada unsur pautnya, tidak ada unsur perjudian di dalamnya. Nah, sama jika kita dalam lingkungan pekerjaan, jika kita menekan undian dalam pekerjaan, misalnya kita mendapatkan hadiah dengan kita mendapatkan undian, kita naik gaji kita